Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat besar tak terhingga diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Dia yang sudah mempertemukan kita dari dunia hingga ke surga insyaallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Wakil Bupati Temanggung, para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak Satgas Covid-19. Saya pakai masker cuman dibuka supaya jamaah tidak curiga bahwa yang hadir memang betul-betul asli sesuai dengan balehonya. Ini kunjungan saya yang pertama ke Temanggung. Baru sampai di Temanggung sudah 2 kali kena prank. Prank yang pertama, mobil pengawal di depan mau di stop. Itu salah, kok berhenti di sini? Kita kan mau kajian di pesantren, kok berhenti di toko kursi? Coba kasih tahu itu depan, itu salah itu. Ini kalau kita mampir-mampir nanti lama ini, nggak bisa sebentar. Biasanya minumnya sebentar, fotonya lama. Ayo lanjut. Ternyata dikasih tahu, betul Pak Ustadz, ini memang di sini acaranya. Astagfirullah, dah kena sekali. Selesai acara, sholat, makan, silaturahim. Lalu kami pun turun ke bawah. Sampai di sini saya nanya, pesantrennya mana? Inilah pesantrennya, gitu. Loh, saya sangka hotel. Wah, ini makin lama di Temanggung makin sering kena prank saya. Tapi insya Allah pranknya prank syariah, prank halal. Jadi pesan yang ingin disampaikan ke saya itu apa sebenarnya? Pesannya itu dalam. Betapa dari depan kelihatannya orangnya mencari dunia, bisnis, cari uang, cari akhirat, cari dunia, cari untung, dagang. Di depannya begitu, tapi ternyata di dalamnya mencari ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dengan sebagian manusia yang kelihatannya mencari akhirat, mencari ridho Allah, padahal di dalamnya mencari dunia. Kita sedang ditegur oleh pesantren Zabisa. Itu pun kena juga saya. Apa nih Zabisa? Zaid bin Sabit. Saya sudah lama tahu Zaid bin Sabit, tapi baru disingkat begitu, baru di sini. Ya Allah, tabarakallah. Luar biasa Temanggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pesantren yang begitu kita datang hati kita sudah tenang, adem, ayem, suka, gemar, cinta kita melihat tempat. Bukan meremehkan, bukan menyepelekan, bukan menghina, bukan menjatuhkan. Banyak orang tua yang anaknya tidak mau masuk pesantren karena khawatir nanti anaknya nggak betah, nggak tahan. Tadi saya tanya sama Pak Kiai, ini alumninya sudah berapa Pak Kiai? Sampai sekarang alumninya nggak mau pulang. Saya beberapa kali ke pesantren malah Pak Ustadz Kiai minta doa. Tolong Ustadz Somad doakan supaya santrinya betah. Kemarin ada yang minum sampo, stres nggak tahan. Kemarin ada yang lari Pak Ustadz, sampai sekarang nggak pulang. Malah bapak ibunya bertahan di sini supaya anaknya betah. Ini malah dia tenang luar biasa. Saya pun merasakan ketenangan itu. Bapak ibu tenang nggak? Saya sangka saya aja. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana pesantren dengan tampilan hotel seperti cottage, seperti perumahan-perumahan elit mewah. Orang datang tenang, luar biasa. Lalu kemudian yang paling membanggakan, membahagiakan kita adalah para penghafal-penghafal Quran ini. Disampaikan Pak Kiai tadi,
bajunya dilondrikan, makanannya diketeringkan. Begitulah cara memuliakan Al-Quran. Dan sampai hari ini pesantren ini tidak bangkrut. Sudah 7 tahun. Santrinya 160 orang. Yang sudah menghafal Quran menjadi hafiz mutqin lengkap 30 juz, 44 orang penghafal Quran. Andai Al-Quran terbakar di seluruh dunia ini, habis, kebakaran, Quran tidak akan hilang. Kenapa? Karena dari pesantren Zaid bin Sabit Temanggung ada 40 orang yang di dalam kepalanya ada Al-Quran 30 juz. Allahu Akbar. Inilah yang mewarisi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebenarnya datang ke Temanggung ini sedang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala, ingin menyebarkan informasi ini kepada seluruh Indonesia. Dan yang menonton acara ini saudara-saudaraku yang mencari nafkah di Hong Kong, di Taiwan, di Eropa, di Amerika, kemanapun kau merantau sejauh mata memandang. Secara finansial kemampuan kau sudah hebat, rumahmu megah, mobilmu cantik, duitmu banyak. Tapi kemudian ketika kau mati, meninggal, semuanya tidak ada yang mengalir. Tapi begitu kau punya uang, kau buat asrama yang bagus, berikan makanan gratis, maka datanglah para penghafal Quran. Itulah yang akan menjadikan kubur terang benderang, makam sejauh mata memandang, dan dijauhkan dari azab kubur. Ini yang sedang diceritakan Abdul Somad, bukan teori tapi fakta dan data. Mudah-mudahan yang menonton program kita di pesantren Ya Bisa ini, karena ini akan di-share nanti. Ini bukan cuma satu channel, kalau lihat kameranya berapa kamera ini, beberapa channel, akan ditonton orang di seluruh dunia. Mudah-mudahan mereka yang menonton terinspirasi dengan yang ada di Ya Bisa Temanggung. Mereka akan buat pula di kota mereka. Tapi jangan cari-cari alasan. Kamu sudah buat seperti pesantren Zabisa di Temanggung. Mohon maaf Pak Ustadz, kami belum bisa. Kenapa kamu nggak bisa? Ya di sana kan jelas namanya Zabisa, kami nggak bisa. Jangan begitu. Kenapa kamu nggak bisa buat pesantren seperti pesantren Zabisa di Temanggung? Ya jelas bisa Pak Ustadz, mereka raja mebel. Kami cuman pasukan-pasukan aja. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi jangan lupa kakimu tetap menginjak di bumi. Anak-anak penghafal Quran, Masya Allah, tabarakallah, laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan program berikutnya seperti yang disampaikan Pak Kiai, ada pondok khusus untuk putri, ada untuk putra, lebih luas, lebih lebar, lebih banyak lagi nanti anak-anak muslimin muslimat yang menghafal Quran di sana insyaallah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, membuat gedung, panggil Pak Kiai, Pak Ustadz, alim ulama, penghafal Quran, buka, kemudian datang anak-anak menghafal Quran. Lalu kemudian dari mulai 10, 20 menjadi 160, 44 anak penghafal Quran. Sampai hari ini owner pemiliknya tidak bangkrut. Dan sampai detik ini, walaupun saya sudah makan, sudah minum, sudah ngobrol, sudah sholat, saya belum ketemu pemiliknya. Terus saya tanya, ini pemiliknya mana? Punya bapak? Enggak, titipan Allah Pak Ustaz. Masya Allah, betapa malunya kita. Pesantren semegah semewah sudah berhasil dikatakan titipan Allah. Sementara tempat lain tanah kosong, semak, ditulis besar-besar baleho, milik Bapak Anu, milik Dr. Andus Anu, milik Insinyur Anu. Rasanya kalau saya punya uang, saya mau buat baleho lebih besar lagi. Dari ujung sana ke sini, titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya titipan. Dari Temanggung ada pesan untuk pebisnis-pebisnis yang punya toko-toko, yang punya usaha-usaha, yang punya rumah makan. Berapa kalian sanggup menerima? Kalau Zabisa Temanggung bisa menerima 160 anak, maka kalian bisa 100, alhamdulillah. Nggak bisa 100, 50,
maka itulah yang akan mengalir. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'ah, putus. Tapi ada yang tidak putus. Apa dia? Tiga-tiganya ada di sini. Yang pertama, shadaqatun jariyah, wakaf, mengalir. Setiap anak mengulang hafalan Qur'annya satu hari 2 juz. Karena mereka hafal 30 juz, 1 bulan mereka hatam 2 kali, 1 tahun mereka hatam 24 kali. Mengalir ke makam pemilik, pewakaf, wakif, kepada orang tua. Shadaqatun jariyah. Waladun solihun, anak yang soleh. Jelas mereka soleh, solihah. Mereka para penghafal Quran. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu Al-Quran, tajwid, tahsin. Bagaimana cara menyebutkan huruf, makharijul huruf. Mengalir kepada onar, mengalir kepada pembina yayasan, mengalir kepada kiai, mengalir kepada pengusaha-pengusaha yang memberikan sokongan bantuannya. Kepada Abdul Somad mengalir juga. Namanya pahala endorse. Menunjukkan yang baik. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku, bisnismen, entrepreneur, usahawan yang berhasil, dari Sabang sampai Merauke, dari Sorong sampai ke Banda Aceh. Datang kalian ke Temanggung, satu-satunya kota yang pandai tersenyum, kata Pak Kiai. Datang kemari, belajar bagaimana cara buat yayasan, bagaimana cara membuat pengurusnya, ada pembinanya, ada penasehatnya, ada pengawasnya, ada pengurusnya yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Bagaimana cara pembiayaannya, bagaimana cara mencari kiai penghafal Quran dengan metode yang tercepat. 11 bulan hafal Quran, santri yang hafal Quran dari Bengkulu. Ustadz tahu ini dari mana? Saya tanya dulu, biar saya ada bahan ceramah. Masa saya ngobrol ngalor ngidul nggak jelas? Saya akan sampaikan ini, kemudian nanti kita munajat dan berdoa kepada Allah sampai jam 2. Jam 2 nanti saya akan pulang menuju Yogyakarta. Acara inti kami nanti malam MU, bukan Manchester United, Muslim United. Nanti malam akan ada lelang cincin, lelang untuk membantu saudara kita di Palestina. Jadi perjalanan ke Yogyakarta, tadi mampir di Wonosobo apa Bondowoso? Wonosobo, lalu kemudian Temanggung. Tadi saya bolak-balik tuh, saya ingat itu. Soalnya tadi sana disalah, di sini jangan-jangan Temanggung apa Tulungagung? Temanggung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bagi pengusaha-pengusahanya. Bagaimana dengan penguasa-penguasanya? Alhamdulillah, di tengah kesibukan Bapak Wakil Bupati bisa hadir. Kita doakan beliau panjang umur, istiqomah dalam iman dan Islam, memakai jabatan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mumpung tanda tangan masih laku, mendirikan rumah-rumah tahfiz Al-Quran. Jadi apa enggak jadi? Jadi. Kalau tanda tangan Abdul Somad untuk prasasti aja, peresmian masjid. Masjidnya udah jadi, tinggal tanda tangan aja. Tapi ada orang yang punya jabatan dititipkan Allah Subhanahu wa taala, ada yang diuji dengan hartanya, jadi rumah tahfiz. Ada yang diuji dengan kekuasaannya, jadi rumah tahfiz. Ada yang diuji dengan ilmunya, keluarlah para penghafal Quran. Banyak orang tua yang ragu, nanti kalau anak hafal Quran gimana fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris? Itu kan kepalanya udah penuh Pak Ustadz. Kepala anakmu bukan flash disk guys. Nyanggapnya kepala anaknya udah penuh alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Sudah penuh 30 juz, nanti mau diisi fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris nggak bisa lagi. Saya tanya itu ibu bapak guru sekolah, Pak guru, ibu guru, ya. Ibu pernah nggak ngajar anak yang hafal Quran dengan anak yang nggak hafal Quran? Pernah Pak Ustadz? Gimana pengalaman ibu ngajar? Anak-anak yang hafal Quran lebih cepat paham, lebih cepat ngerti, lebih cepat ngapal.
Kenapa? Karena struktur otaknya sudah terbiasa. Di dalam kepalanya itu terus berulang hafalan-hafalan. Anak-anak yang lain itu Pak Ustadz, baru 2-3 kali diajak mikir sudah error. Kenapa? Karena kepalanya lebih banyak dipakai untuk main game online, nonton TV, main-main. Sebaliknya anak-anak kita ini, kepalanya itu adalah, maka jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Anak kamu masuk sekolah tahfiz Quran? Nggak mau ah. Kenapa anaknya nggak ngapal Quran? Ngapain anak ngapal Quran? Nanti mau jadi apa? Paling-paling jadi imam terawih. Makanya punya otak diupdate, di-upgrade, dibetulkan, dibenarkan. Coba jalan-jalan itu ke Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, datang ke Fakultas Kedokteran. Yang paling banyak masuk ke fakultas kedokteran yang dapat beasiswa full 100% free gratis dengan uang saku adalah para penghafal Al-Quran. Ustadz baca koran? Enggak, Pak Rektor ngomong ke saya, Ustadz Somad, kalau ada anak penghafal Quran datang kemari, dia dapat beasiswa full. Emangnya kalau dia sudah hafal Quran bisa dia jadi dokter spesialis? Iya. Ternyata otak manusia yang menghafal Quran itu senantiasa hangat, dan para penghafal Quran nggak pikun, mudah dia mengingat. Karena ketika dia menghafal Quran, dia hafal pojok-pojok Al-Quran itu, satu surat, satu halaman, yang pojok ini atas kalimatnya ini ada ainnya, dia hafal semua. Sehingga kalau anak-anak ini disuruh pejam mata, yang nampaknya kelihatannya adalah surat-surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kita pejam mata Naruto. Oleh sebab itu maka jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Anakmu menjadi penghafal Quran, dia bisa jadi dokter spesialis. Anakmu menjadi penghafal Quran, dia bisa menjadi pakar sains dan teknologi. Yang penting dalam kepalanya Al-Quran. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak kita yang lucu-lucu, yang manis-manis, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini dari tantangan zaman modern. Tembok benteng terakhir adalah tembok sekolah tahfiz Quran pondok pesantren. Nih benteng tembok terakhir. Kalau benteng ini jebol, masuklah narkoba, LGBT, pergaulan bebas, sekularisme, liberalisme, komunisme. Hancur kepala anak-anak kita. Sore-sore sudah datang pacarnya jemput keluyuran ke sana kemari. Nauzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan Allah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren tahfiz Quran, alhamdulillah. Yang belum, nauzubillah. Yang sudah saya kasih tahu nggak ada juga niat baik dalam hatinya, innalillah. Game is over, tamat, selesai masalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hidupnya. Bagaimana mereka di akhirat? Hidupnya bisa jadi dokter spesialis, hidupnya dapat beasiswa, penerimaan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia TNI. Kebetulan salah satu panitia penerimaannya adalah jamaah kita juga, Ustadz Abdul Somad. Ini ada khusus penerimaan untuk penghafal Quran, silakan daftar. Tentara penghafal Quran. Videonya viral, Angkatan Laut ketika diperiksa oleh Bapak Jenderal suruh baca Quran. Angkatan Laut penghafal Quran, Angkatan Darat penghafal Quran, pilot pesawat tempur penghafal Quran, dokter spesialis penghafal Quran. Disitulah kebangkitan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin-pemimpin penghafal Quran. Maka kalau bayangkan bupati, gubernur, wali kota, menteri penghafal Quran, maka pada saat memperingati 17 Agustus dia adakan lomba tahfiz Quran. Tidak lagi laki-laki pakai daster istrinya main bola.